تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya pagi hari ini kita bisa duduk kembali di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah semoga duduknya kita di dalam majelis ini menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setiap Sabtu subuh pekan ketiga kita rutin mengkaji kajian tematik. Adapun tema yang akan kita pelajari pagi hari ini yaitu tema yang berkaitan dengan kurban, jamaah rahimakumullah. Karena bulan depan insyaallah kita masuki bulan Dzulhijjah dan amalan yang paling mulia di bulan itu adalah kurban. Saya ingin menyampaikan hadis-hadis seputar kurban, ya, hadis-hadis seputar kurban. Di sini saya kumpulkan sekitar 12 sampai 13 hadis yang ada kaitannya dengan kurban. Baik, sebelum masuk kepada hadisnya, perlu diketahui bahwa istilah kurban itu tidak ada di dalam hadis dan juga tidak ada di dalam kitab-kitab fikih untuk ritual penyembelihan, Bapak Ibu. Ritual penyembelihan, istilah yang digunakan dalam hadis itu adalah udhiyah. Begitu juga dalam kitab fikih yang digunakan adalah istilah udhiyah, ya. Udhiyah dari kata duha. Karena hewan itu disembelih di waktu duha, maka disebut dengan udhiyah. Oleh karenanya sholat Idul Adha itu sunnah diawalkan, ya kan, berbeda dengan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri sunnah diakhir-akhirkan sambil nunggu orang yang belum membayar zakat.
Adapun sholat Idul Adha sunnah diawalkan, yang penting sudah masuk waktunya. Waktunya yaitu ketika waktu syuruk sudah tiba, maka sudah boleh melaksanakan sholat Idul Adha supaya segera menyembelih. Jemaah rahimakumullah. Ya. Adapun istilah kurban Bapak Ibu itu istilah yang memang muncul dari kisah putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, yang mana mereka masing-masing mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Yang satu diterima persembahannya, sedangkan yang satunya lagi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan ritual yang mereka lakukan itu disebut dengan kurban dalam Al-Qur'anul Karim, ya kan? Tapi istilah kurban ini istilah yang sangat umum, ya. Kurban artinya sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ritual apa saja yang bermaksud sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, maka ritual itu bisa disebut dengan kurban. Ya, termasuk juga penyembelihan bisa disebut dengan istilah kurban. Jemaah rahimakumullah. Ya, hanya saja kalau kita ingin menggunakan istilah yang lebih khusus lagi, maka istilah yang paling tepat adalah udhiyah. Tapi kan orang kita tidak ngerti, tidak paham apa itu udhiyah. Kebanyakan mereka tidak paham. Mereka lebih paham dengan istilah kurban atau korban. Jemaah rahimakumullah. Baik. Syarat hewan penyembelihan itu dikatakan kurban, dikatakan sebagai hewan kurban, Bapak Ibu, itu syaratnya 3 ya. Jadi kalau panjenengan bulan depan ini melakukan penyembelihan hewan dan berniat penyembelihan itu dengan niat kurban, maka syaratnya 3. Pertama, hewan itu termasuk an'am. An'am adalah hewan ternak yang telah ditentukan oleh Al-Quran, yaitu kambing dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, kemudian unta, sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, Bapak Ibu. Ya. Jadi di luar hewan itu maka tidak sah untuk dijadikan sebagai kurban. Jemaah rahimakumullah. Ya. Misalnya kuda, panjenengan kurban pakai kuda begitu, tidak sah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Atau kurban menggunakan apa? Apalagi ayam ya, tidak sah. Jemaah rahimakumullah. Jadi hanya dianggap sedekah, tidak dianggap kurban. Karena kurban ini ritual, bukan sosial. Kalau sosial kita menyembelih ayam kita bagikan orang, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jemaah rahimakumullah. Tapi ini ritual. Ritual itu semua jenisnya dan juga waktunya, ketentuannya harus ngikutin syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syaratnya adalah hewan itu disembelih di hari nahar, hari penyembelihan 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi kalau disembelih di luar waktu itu, walaupun tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak bisa disebut sebagai kurban. Ya. Karena ritual ya, ritual ini waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, syaratnya adalah niat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia nyembelih itu niat utamanya mendekatkan diri kepada Allah, bukan niat makan-makan. Jadi kalau panjenengan saya mau kurban, kemudian dengan maksud nanti mengundang orang-orang makan-makan di rumahnya, ya kan, sekaligus untuk acara pernikahan misalnya. Jadi kurban plus setelah kurban dagingnya disimpan, habis itu dibuat 3 hari setelah itu dibuat acara pernikahan anaknya. Nah ini tidak bisa disebut dengan kurban, karena niat utamanya dia adalah untuk makan-makan. Kurban ini niat utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dalam kurban itu Bapak Ibu bukan mencari daging, tapi tolak ukurnya adalah usia. Kalau hewan itu sudah mencapai usianya, kambing 1 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun,
walaupun dagingnya tidak banyak, yang penting dia tidak kurus kering ya. Walaupun dagingnya tidak banyak sudah sah dikurbankan. Walaupun dagingnya banyak, gemoy, gemuk, tetapi belum sampai usianya, tidak sah dikurbankan. Karena dalam kurban itu tidak mencari daging, tapi murni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Nah, begitu juga kita harus pahami bahwa kurban ini tujuan utamanya ritual, bukan sosial. Saya ulang, kurban ini tujuan utamanya apa? Ritual, mendekatkan diri kepada Allah, bukan sosial, Bapak Ibu. Kalau tujuannya untuk sedekah, boleh tidak kita sedekah dengan hewan yang ketika hidup matanya buta? Boleh nggak kita sedekah daging hewan yang mana sebelum disembelih matanya hewan itu buta? Boleh, jemaah rahimahullah, ya kan? Kakinya pincang, kita sembelih, kita bagikan, boleh, Bapak Ibu. Kemudian kurus kering, ya kan? Sakit, disembelih, kasihkan ke orang, boleh, jemaah rahimakumullah. Kalau tujuannya sedekah. Tapi kalau tujuannya kurban, boleh tidak? Tidak boleh, Bapak Ibu, nggak boleh. Karena hewan ini kita persembahkan kepada Allah, bukan untuk manusia. Ya, makanya ada beberapa hal kecacatan yang tidak boleh hewan itu untuk dikurbankan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, itu beberapa hal penting yang harus kita perhatikan, ya kan, dalam ibadah kurban. Kemudian kita masuk hadis-hadis seputar kurban. Jamaah rahimakumullah. Di sini ada 12 sampai 13 hadis. Hadis yang pertama, Bapak Ibu, kurban itu merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah di hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahar ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal manusia itu di hari raya Idul Adha melebihi amal ihraqid dam, mengalirkan darah hewan kurban. Subhanallah. Ya. Bahkan disebutkan, jemaah rahimakumullah, bahwa amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah menyembelih hewan kurban. Saking cintanya Allah kepada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Bapak Ibu, itu jihad pun tidak bisa mengalahkan amal di 10 hari pertama. Orang itu kan kalau cinta, maka tidak lagi perhitungan apa yang akan dia berikan kepada orang yang dia cintai. Benar nggak Pak? Kalau cinta, jangan kalau cinta sama istri nggak perhitungan. Tapi kita ini kalau perhitungan, loh kemarin kan sudah, minta lagi, minta, dan seterusnya. Perhitungan kita, itu artinya apa? Kita belum terlalu cinta. Jemaah rahimakumullah. Cintanya dipertanyakan. Begitu juga dengan Allah. Allah itu kalau udah cinta kepada sesuatu, maka Allah akan memberikan pahala kepada sesuatu itu bighairi hisab, tanpa batas. Jemaah rahimakumullah. Allah sangat cinta kepada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Bapak Ibu, sehingga amal di hari itu tidak bisa dikalahkan oleh jihad fi sabilillah. Subhanallah. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah di tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah yaitu ihraqid dam, mengalirkan darah hewan kurban. Ya. Jadi kalau kita berkurban itu artinya kita melakukan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Matan. Gini, Pak. Kalau kita cinta kepada seorang, ya, lalu kita ingin mempersembahkan sesuatu kepada orang itu, pasti kita akan mempersembahkan yang paling disukai oleh orang itu apa? Kan begitu? Yang paling disukai apa? Misalnya kita ingin mempersembahkan makanan kepada dia, ini nasi makan sama dia.
kita pasti mencari makanan yang paling disukai oleh dia. Jemaah rahimakumullah. Sebab itu sangat menyenangkan dia. Nah, begitu juga semua amal soleh itu dicintai oleh Allah. Tetapi ada amal soleh tertentu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di hari raya Idul Adha yang paling disukai oleh Allah adalah nyembelih hewan kurban. Sehingga siapa yang melakukan amalan ini, dia akan menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa Allah itu sangat suka kepada orang yang berkurban? Kenapa? Karena orang yang berkurban itu rela mengorbankan hartanya demi Allah. Itu Allah suka, Bapak Ibu. Ya, Allah senang. Coba kita, Pak, ada orang rela berkorban harta demi kita, pasti kita suka sama orang itu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Allah itu suka kepada seorang hamba yang rela mengorbankan hartanya hanya demi bisa kurban, menyembelih hewan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita rela mengorbankan harta kita demi anak kita, Bapak Ibu, kenapa kita tidak rela mengorbankan harta kita demi Allah? Bukankah Allah yang memberikan harta kepada kita? Jemaah rahimakumullah. Banyak orang rela ngorbanin hartanya untuk apa? Untuk istrinya, ya kan? Untuk orang tuanya, untuk kendaraannya, untuk pakaiannya. Jemaah rahimakumullah. Harusnya dia lebih rela mengorbankan hartanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah. Ya, makanya kurban itu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nyembelih hewan sapi yang harganya berapa? 20-25 juta disembelih oleh dia. Jemaah rahimakumullah. Kambing disembelih oleh dia. Unta yang harganya 50 juta disembelih oleh dia. Jemaah rahimakumullah. Demi siapa itu? Allah. Makanya ulama menyebutkan menyembelih hewan kurban ini simbol menyembelih kecintaan kita kepada dunia. Dan kita menempatkan kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya. Jemaah rahimakumullah. Setiap kita ini punya Ismail sebagaimana Nabi Ibrahim. Ismail kita apa? Harta kita. Itu setiap tahun kita sembelih kecintaan kita kepada dunia, ketamakan kita. Orang yang mampu tapi dia tidak berkurban, jemaah rahimakumullah, maka kecintaannya kepada dunia akan semakin membara di dalam hatinya. Dan itu sangat berbahaya, Bapak Ibu. Ya kan? Coba kalau tidak percaya, panjenengan rasakan. Tahun ini panjenengan mampu berkurban, tapi panjenengan tidak mau berkurban. Mencari-cari alasan, pembenaran sehingga tidak berkurban. Lihat bagaimana hati panjenengan setelah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat hati panjenengan semakin menggebu-gebu terhadap urusan dunia ini. Jemaah rahimakumullah. Maka itu perlu disembelih, Bapak Ibu, dengan kurban. Ada juga ulama mengatakan bahwa kurban ini kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan. Ya, sifat-sifat kebinatangan. Rakus, tamak, sombong, ya kan, dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah. Baik, hadis yang kedua masih di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi bahwa hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat menjadi saksi bagi pengkurbannya. Subhanallah. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat lengkap dengan tanduknya, dengan kukunya, dan juga dengan bulunya. Kenapa Nabi menyebut tanduk, kuku, dan bulu? Karena itu yang tidak dimakan oleh manusia. Subhanallah. Ada nggak orang makan tanduk? Nggak ada. Pepes bulu ada nggak? Nggak ada, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Sop kuku. Biasanya sop kikil, ini sop kuku. Tidak ada, jemaah rahimakumullah. Tetapi walaupun nggak dimakan, walaupun dibuang, kata Nabi, itu nanti akan didatangkan pada hari kiamat menjadi saksi. Subhanallah. Betapa mulianya orang yang berkurban itu. Semua bagian hewan yang dia kurbankan, walaupun tidak dia makan, walaupun dia buang, Bapak Ibu,
nanti akan didatangkan oleh Allah menjadi saksi. Jemaah rahimakumullah. Semakin banyak hewan yang dikurbankan, maka semakin banyak saksinya nanti di hari kiamat. Subhanallah. Bayangkan kalau panjenengan setiap tahun kurban, ya, mulai usia berapa kurbannya? Anggaplah usia 40 tahun. 40 tahun sampai usia 60 tahun panjenengan meninggal dunia, setiap tahun berkurban berarti 20 kali panjenengan berkurban, maka akan ada 20 hewan nanti yang didatangkan oleh Allah bersaksi atas panjenengan semua dengan kesaksian yang baik, di mana saat itu tidak ada yang membela kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, wa anna dam la yaqa'u min Allah bimakanin qabla ay yaqa'a min al-ard. Sesungguhnya darah itu sudah sampai kepada Allah sebelum darah itu jatuh ke tanah. Jadi ketika hewan itu disembelih, jemaah rahimakumullah, menetes darahnya, keluar darahnya, sebelum darah itu jatuh ke tanah, darah itu sudah sampai kepada Allah. Artinya kurban seseorang itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwa orang yang berkurban selama hewannya belum disembelih, maka belum mendapatkan pahala kurban. Jemaah rahimahumullah, belum. Ya kan? Ini kan ada cerita. Udah mau kurban ini, diikat hewannya. Besok mau disembelih hewannya enggak ada. Lepas. Ya kan? Lari dan enggak tahu itu diambil orang atau lari, jemaah rahimakumullah, lepas dan sebagainya. Nah, bertanya, apakah sah kurban saya? Ya kan? Maka jawabannya, niatnya sudah sampai kepada Allah, tapi ritualnya belum. Karena ritual kurban itu dikatakan kurban bila darahnya sudah menetes, yakni sudah disembelih. Jemaah rahimakumullah. Nah, subhanallah, ini saking mulianya kurban ya. Darah itu belum jatuh ke tanah, udah ada di wadahnya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Subhanallah. Kemudian Nabi mengatakan, fatibu biha nafsan, maka sucikanlah jiwa kalian dengan kurban, bersihkan. Subhanallah. Oleh karenanya orang yang berkurban, niat kurban, maka mulai tanggal 1 sampai hewannya disembelih, dia tidak boleh memotong apa? Rambut sama kuku, enggak boleh. Makruh hukumnya. Jemaah rahimakumullah. Karena rambut kita ini nanti akan bersaksi, kuku kita akan bersaksi, mata kita akan bersaksi. Nah, supaya mereka tidak bersaksi atas keburukan kita, maka dibersihkan itu dengan apa? Hewan kurban. Dibersihkan dengan hewan kurban. Jemaah rahimakumullah. Fatibu biha nafsan, bersihkanlah jiwa kalian dengan hewan kurban. Berarti orang yang, karena kita ini dalam setahun Bapak Ibu enggak mungkin enggak buat dosa. Gimana betul? Dalam setahun, mulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah terakhir. Jemaah rahimakumullah. Ya. Enggak mungkin dalam 1 tahun kemarin ini kita enggak buat dosa. Mata kita melihat yang haram, telinga kita mendengar yang haram, lidah kita melihat berbicara yang haram, pikiran kita juga berpikiran yang haram. Maka di bulan terakhir tahun Hijriah ini kita bersihkan semua dengan kurban. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, benarkah hewan kurban itu akan menjadi kendaraan? Nah, ini yang banyak berseliweran ya. Hewan kurban menjadi kendaraan di hari kiamat. Kalau kurbannya kambing, gimana itu nanti? Berarti kambingnya dibuat gede sama Allah. Baik, hadis yang menyebutkan hewan kurban itu menjadi kendaraan pada hari kiamat itu, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya amat sangat lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai landasan. Gara-gara hadis ini, ada ibu-ibu nggak mau patungan. Kenapa? Karena urutan 1 sampai 6 itu bapak-bapak. Jadi urutan 1 patungan sapi 1, 2, 3, 4, 5, 6
bawa semua, bapak haji ini, haji ini, haji ini, haji ini, haji ini. Nomor 7 masih kosong. Ibu-ibu diajak, saya mau kurban sebenarnya, mau ikut. Tapi bapak-bapak semua, sungkan saya nanti di hari kiamat berada di belakang bapak-bapak gitu. Nah, jadi akhirnya dia tidak ikut patungan, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, jadi hewan kurban itu tidak menjadi kendaraan. Dia akan didatangkan sebagai saksi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan musnahkan mereka dan Allah jadikan mereka sebagai tanah atau debu, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang ketiga, ancaman keras bagi yang mampu tapi tidak kurban. Hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Ibnu Majah. Ya, ancamannya keras bagi yang mampu tapi tidak berkurban. Man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kemampuan, maksudnya keluasan harta, mampu. Falam yudhhi, tapi dia tidak udhiyah, tidak kurban. Fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati tempat solat kami, kata Nabi. Jadi enggak boleh dekat-dekat ke tempat, karena Nabi ini waktu solat Idul Adha solatnya di lapangan. Jemaah rahimakumullah, enggak boleh dekat-dekat, enggak boleh menyaksikan penyembelihan, kata Nabi. Artinya apa? Nabi tidak mau dekat-dekat dengan dia. Nah, ini diboikot oleh Nabi ya. Dan Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk memboikot orang-orang yang mampu berkurban tetapi tidak berkurban. Jangan dekat-dekat, berarti kan diboikot ini. Jemaah rahimakumullah. Diboikot secara sosial, Bapak Ibu. Nah, jadi siapa di antara kita yang mampu berkurban tapi kok enggak berkurban tahun ini, maka diancam oleh Nabi dan dilarang oleh Nabi untuk tidak mendekati tempat sholatnya. Nah, tolak ukur mampu itu seperti apa? Kalau kita merujuk pendapat mazhab Syafi'i, mampu itu bila kita punya uang dan uang itu lebihnya itu bisa dibuat untuk membeli hewan kurban, itu kita dianggap mampu, Bapak Ibu. Misalnya panjenengan di hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Adha, panjenengan punya duit 5 juta. Punya duit 5 juta. Ya. Kemudian kebutuhan panjenengan selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Ini kebutuhan pokok ya. Kira-kira habis berapa juta? Panjenengan, anaknya, kemudian istri panjenengan. Nah, misalnya habis 1 juta. Maka masih ada sisa 4 juta. 4 juta itu cukup untuk dibuat beli hewan kurban atau patungan. Maka yang bersangkutan wajib untuk berkurban karena dia dianggap mampu. Kalau dia tidak berkurban, Bapak Ibu, maka Nabi mengancam dia, fala yaqrabanna musallana. Jangan mendekati tempat sholat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hendaklah kita malu kepada Allah kalau kita ini mampu kurban tapi tidak kurban. Walaupun kurban ini hukumnya berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan kurban ini hukumnya sunnah muakkad. Jadi kalau kita mampu tapi tidak berkurban, kita tidak berdosa. Hanya saja tercela banget karena sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Kalau pendapat Imam Hanafi ini lebih keras. Imam Hanafi mengatakan kurban itu hukumnya wajib, Pak. Wajib itu karena beliau beralasan dengan hadis ini tadi, bahwa siapa yang mampu tapi tidak berkurban, jangan dekati tempat sholat kami. Kan keras ini ancamannya. Berarti wajib, kata beliau. Dan wajib itu setiap tahun, bukan sekali seumur hidup, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang keempat, hadis yang keempat, seorang muslim yang mampu hendaknya dia kurban setiap tahun. Ya. Jadi kalau kita mampu, Bapak, Ibu-ibu, usahakan setiap tahun kita kurban. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Disebutkan oleh para sahabat bahwa selama Nabi tinggal di Madinah, Nabi berkurban
kulla sanah, setiap tahun. Nabi tinggal di Madinah sekitar 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itu beliau kurban terus. Karena memang syariat kurban diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini di periode Madinah, ya. Jadi setiap tahun Nabi kurban. Jemaah rahimakumullah. Ya, maka sebisa mungkin kita ini setiap tahun kurban, Bapak Ibu. Sebisa mungkin kurban. Kalau kita mampu. Tapi kalau kita ada niat, pasti dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Arab itu, Bapak Ibu, sesederhananya orang Arab, mereka kurban. Sampai kurban di Arab itu turah-turah. Jemaah rahimakumullah. Bingung mereka mau dibagikan kemana itu. Ya kan? Sapi jutaan, apalagi kambing, unta. Jemaah rahimakumullah. Terkadang setelah disembelih sudah, karena waktunya tidak nutut membagikannya, ya kan? Dibagikan lusa, 3 hari lagi daging itu mungkin sudah membusuk, maka kadang sembelih udah dibiarkan di tempat itu. Sah nggak kurbannya? Sah. Karena tadi kurban tujuannya apa? Ritual, mendekatkan diri kepada Allah. Jemaah rahimakumullah. Hanya saja kalau kita kurban, Bapak Ibu, kita sedekahkan kepada orang, itu kita dapat 2 pahala. Pahala kurban sama pahala sedekah. Jemaah rahimakumullah. Dimana kalau kurban itu dimakan sendiri, nyembelih, itu dimakan sendiri, disimpan buat keluarganya, kata Imam Hanafi sah saja. Karena tujuannya kurban itu bukan sedekah, ritual. Jemaah rahimakumullah. Tapi pendapat Imam Syafi'i, itu tidak sah itu. Gak sah itu. Karena kurban ini disyariatkan tartiqul masakin, untuk menyenangkan orang miskin. Maka orang yang kurban tapi dagingnya sama sekali tidak diberikan kepada orang miskin walaupun 1 kantong, kata Imam Syafi'i, tidak sah kurbannya. Jemaah rahimakumullah. Yang lebih aman yang ikuti pendapat Imam Syafi'i. Aman itu, Bapak Ibu. Jadi makanya Nabi SAW menyebutkan bahwa daging itu dibagi menjadi 3. Di antaranya hadiah, untuk makan, dan untuk sedekah. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, sebisa mungkin setiap tahun kita kurban, sebisa mungkin. Ya, anggarkan untuk kurban setiap tahun. Kemudian yang kelima, hewan yang tidak sah dikurbankan yaitu matanya buta, sakit dan jelas sakitnya, pincang dan kurus kering. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kata Nabi, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 3 yang tidak boleh untuk dikurbankan. Maksudnya ada 4, mohon maaf. Ada 4 kecacatan yang tidak boleh hewan itu dijadikan sebagai hewan kurban, tidak sah. Yang pertama, al-awra bayyin awruha. Matanya buta. Aura itu buta sebelah. Apalagi 2. 1 saja yang buta jamaah dan jelas butanya, maka tidak sah untuk dikurbankan. Misalnya hewan itu lahir mata sebelahnya satu matanya nggak ada, ketutup gini, jemaah rahimakumullah. Dan jelas itu kata dokter ini buta ini, ya. Nah, maka tidak sah dikurbankan. Karena tadi saya katakan kurban itu persembahan kepada Allah, bukan untuk manusia. Maka mempersembahkan kepada Allah harus yang terbaik, jemaah rahimakumullah. Yang kedua, wal maridhah bayyin maraduha. Sakit dan jelas sakitnya. Nampak sekali sakitnya. Ya kan? Sakit lemas hewan itu. Kelihatan Bapak Ibu. Itu tidak sah dikurbankan. Beda dengan mabuk ya. Hewannya mabuk, pusing. Dari Madura dibawa ke Malang. Ya kan? Jadi dari Madura berangkat kapan? Dari Madura jam 2 dini hari. Kemudian nyampe Malang misalnya jam 10 pagi. Nyampe Malang jam 10 pagi. Ya kan? Hewannya dikasih makan enggak mau. Dikasih minum enggak mau. Ya kan? Nah, itu jangan langsung divonis, ini sakit, ini tidak sah dikurbankan. Ya, itu mungkin pusing. Kita aja pusing deh. Di dalam kita ya. Di dalam mobil kita aja, apalagi di luar Bapak Ibu. Dia kena angin, ya kan? Terus enggak leluasa bergerak, jemaah rahimakumullah, ya kan?
apalagi kalau sopirnya amatiran, ya kan? Nah, maka itu tetap sah untuk dikurbankan. Kemudian kata Nabi, wal arja bayyin dhal'uha, wal arja bayyin dhal'uha, kurus dan nampak sekali kurusnya. Jadi kurus dan nampak sekali kurusnya, jamaah rahimakumullah. Sangat nampak kurusnya, Bapak Ibu. Ya. Kalau kurus tapi nggak nampak, seperti kambing itu kan tinggi tapi dagingnya nggak banyak. Tinggi dia tapi dagingnya tidak banyak. Itu tetap sah. Maksudnya di sini lah sangat kurus, stunting. Jamaah rahimakumullah, itu tidak sah dikurbankan. Kemudian dan wal kasir. Wal kasir ini maknanya pincang dan jelas sekali pincangnya. Wal araja bayyin dhal'uha wal kasir allati tanqa. Jadi kurus, sangat kurus, pincang dan jelas sekali pincangnya. Bagaimana kalau pincang di perjalanan? Jadi ketika beli tidak pincang, tapi ketika dibawa ternyata tengah perjalanan ada suatu insiden, kemudian hewan itu pincang. Kata ulama, jika pincang itu disebabkan oleh hewannya sendiri, dia berontak, ya kan, nggak mau ketika dinaikkan ke kendaraan, maka masih sah untuk dikurbankan. Masih sah untuk dikurbankan. Ya kan? Selama pincangnya itu di hari penyembelihan. Pincangnya itu di hari penyembelihan, Bapak Ibu. Tapi kalau pincangnya itu karena kelalaian panitia, ya kan, pincang. Jadi panitianya kasar. Ditarik-tarik aja kambing itu atau sapi itu. Ditarik, dipukul, dar, supaya dia mau naik. Akhirnya hewan itu pincang. Maka di sini kesalahan panitia wajib mengganti. Panitia wajib mengganti. Karena hewan yang seperti ini tidak sah untuk dikurbankan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, orang yang niat kurban tidak boleh memotong rambut dan kuku mulai tanggal 1 sampai hewannya disembelih. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi rambutnya jangan dipotong, kukunya jangan dipotong. Orang yang niat kurban. Bagaimana kalau dia kurban satu orang satu keluarga? Mohon maaf, satu hewan satu keluarga. Siapa yang tidak potong? Apakah semua anggota keluarganya tidak potong? Enggak, yang tidak potong itu hanya kepala keluarganya saja. Jemaah rahimakumullah. Karena dia niat yang niat kurban dia. Adapun pahalanya juga didapatkan oleh istri dan anak-anaknya. Ya. Sabda Nabi, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum ay yudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Jika memasuki 10 awal Dzulhijjah, maka jika ada di antara kalian yang niat untuk berkurban, janganlah memotong rambutnya dan juga kukunya syai'an sedikit pun, walaupun hanya satu helai. Jangan ditanggalkan. Kalau tanggal sendiri buat nopo-nopo. Misalnya panjenengan nyisir rambut lalu rambutnya ikut, ini tidak masalah karena itu tanpa kesengajaan. Jemaah rahimakumullah. Yang dimaksudnya adalah sengaja untuk dipotong. Ya, baik kuku maupun rambut. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh mengupah tukang jagal dengan bagian hewan kurban. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak boleh. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amarahu ay yaquma ala badanah wa amarahu ay yuqsima badanahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jalalaha fil masakin wa la yu'ti fi jazzaratiha minha syai'an. Nabi itu pernah memerintahkan sahabat Ali untuk menyembelih hewan kurbannya. Ya kan? Yaitu ketika Nabi kurban 100 ekor unta. Sebagian disembelih oleh Nabi, sebagian disembelih oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi memerintahkan untuk membagikan dagingnya, kulitnya kepada orang-orang miskin. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Wa kurban itu tidak sah kalau tidak ada sedikit pun yang dibagikan kepada orang miskin. Jemaah rahimakumullah. Tapi pendapat yang lain mengatakan sah-sah saja. Kemudian
Nabi berpesan wala yu'ti fi jazzaratiha minha syai'an. Janganlah memberikan tukang jagal bagian dari hewan kurban sedikit pun. Maksudnya jangan mengupah tukang jagal dengan bagian hewan kurban sedikit pun. Jadi walaupun dikasih daging tapi akadnya itu akad upah, nggak boleh Pak. Karena kurban ini ritual untuk Allah, ya kan? Makanya tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh ditransaksikan, ya, sedikit pun tidak boleh. Jadi misalnya tukang jagal dikasih 2 kilo, sedangkan yang lain dikasih 1 kilo. Alasannya apa? Oh karena dia tukang jagal, udah bantu nyembelih, bantu nguluti, bantu motong, ya kan? Itu kan berarti upah, Bapak Ibu, dan ini tidak boleh. Tidak boleh jemaah rahimakumullah. Ya kan? Dan sebagian masyarakat ini mengupah tukang jagal dengan apa? Dengan kepala misalnya. Tukang jagalnya kadang ini sudah diupah tapi minta. Ya kan? Sudah diupah, makanya harus ada biaya operasional. Harus ada biaya operasional. Dengan biaya operasional itulah kita mengupah tukang jagal. Jemaah rahimakumullah. Ya. Bagaimana dengan panitia? Boleh nggak ngupah panitia pakai hewan kurban? Nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Jemaah rahimakumullah. Kita ini kan banyak panitianya. Kenapa? Karena dagingnya dipotong dikit-dikit, 1,5 kilo. Itu yang bikin banyak panitia. Kalau dulu di zaman Nabi daging kambing itu cuma 2 kali dipotong aja, 1, 2, udah sepertiganya untuk yang berkurban, sepertiganya untuk hadiah, sepertiganya sedekah. Selesai jemaah rahimakumullah. Enggak, kalau sekarang kambing itu dipotong kecil-kecil, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Ini yang bikin banyak panitianya. Jemaah rahimakumullah. Baik. Mengupah panitia dengan bagian dari hewan kurban itu tidak boleh, ya. Jadi misalnya panitia dapat 5 bungkus, yang bukan panitia dapat 1 bungkus. Ini jelas upah atau tidak itu? Jelas upah, tidak boleh Pak. Tidak boleh, ya kan? Kecuali ada yang bukan panitia juga mendapatkan 5 bungkus. Siapa itu? Misalnya ustadz atau ketua atau pimpinan dan seterusnya sebagai hadiah. Ini boleh-boleh saja. Tetapi kalau itu atas nama panitia, karena dia panitia jadi dia dapat 5 bungkus, ini tidak boleh. Itu indikasi upah. Bagaimana dengan makan panitia? Ya. Jadi panitia ini terkadang menganggap dialah yang berkuasa atas daging kurban. Ya kan? Akhirnya dia boleh ngapain aja terhadap daging kurban itu. Padahal dia wakil dari pengkurban. Jamaah rahimakumullah. Dia itu dititipin amanah. Ya. Maka terkadang panitia ini melakukan apa saja yang mereka inginkan. Masak daging, ya kan? Nanti sebagian dimakan, sebagian dibawa pulang, misalnya. Ini kalau niatnya untuk mengupah diri mereka sebagai panitia, ya kan, yang telah bekerja, maka hukumnya haram. Bapak Ibu, hukumnya haram. Ya. Supaya tidak haram bagaimana? Gampang. Bagian panitia itulah yang dimasak. Itu selesai. Atau kalau ada panitia yang berkurban misalnya, kan yang berkurban dapat 1/3. Maka yang berkurban itu bilang, udah 1/3 bagian saya masak, kita makan sama-sama. Udah beres. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi panitia ini harus hati-hati. Niatnya karena mensyiarkan agama Allah. Gak usah niat yang lain-lain. Jadi jangan ingin diistimewakan, jangan ingin diperlakukan secara khusus, jangan. Ya kan? Kalau perlu bagian panitia sama dengan bagian yang lain. Yang lain dapat 2 bungkus, panitia juga dapat 2 bungkus. Ya. Ya kan? Allahumma la ajra illa ajral akhirah. Enggak ada upah kecuali upah akhirat nanti. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang ke-8,
pengkurban tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban. Riwayat Imam Al-Hakim. Kata Nabi, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban bagi dia. Ya, ini yang tidak boleh pengkurban. Kalau orang yang menerima hewan kurban ya, daging kurban ya boleh. Misalnya saya dikasih kulit sama panitia, kasih kulit saya, tapi daging nggak dikasih, dikasih kulit doang. Mau diapain kulit ini, bingung saya. Akhirnya saya bawa ke Pasar Gadang. Betulan rumah saya dekat Pasar Gadang. Bapak Ibu, saya kasihkan ke orang Pasar Gadang, "Pak, ini sanggup dibeli berapa?" "Oh, saya beli misalnya 1 kilo misalnya 5.000." Ya kan? Ada 10 kilo berarti anggap 50.000, jamaah rahimakumullah. Ya kan? Nah, itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh ini orang yang berkurban, karena dia kurban itu mempersembahkan untuk Allah. Jadi nggak boleh ada bagian yang ditransaksikan. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Begitu juga panitia tidak boleh menjual, karena panitia ini wakil dari yang berkurban, nggak boleh. Ya. Nah, supaya kalau nggak dijual nanti nggak ada orang yang mau, ya kan? Maka kasihkan kepada panitia yang miskin mungkin. Yang miskin, yang menurut panjenengan miskin siapa? Kasihkan dia. Ini buat panjenengan. Terserah panjenengan mau dijual ya, mau dimakan juga ya. Nah, dan tidak boleh panitia bilang ini buat panjenengan ya, ini saya kasih ke panjenengan, nanti duitnya bagikan ke kita. Ini tidak boleh, ya kan? Atau duitnya masuk ke kas masjid juga tidak boleh, karena masjid tidak berhak untuk menerima bagian dari hewan kurban. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian hadis yang ke-9, diperbolehkan korban unta atau sapi dengan cara patungan maksimal 7 orang. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata sahabat, "Naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah." Kami berkurban bersama Rasulullah SAW di tahun Hudaybiyah. Unta 7 orang, sapi 7 orang. Ini dalil bahwa patungan itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu. Ya kan? Maksimal 7 orang. Maksimal 7 orang. Jemaah rahimakumullah. Kalau kurang dari 7 orang ya tambah sah. Yang tidak boleh ini dan tidak sah itu kalau lebih dari 7. Jemaah. Misalnya panjenengan patungan sapi ini, panitia buka patungan sapi. Ternyata orang yang ikut patungan hanya 5 orang. 5 orang kali 3,5 sekitar 17 ya. Nah, 17 ini juta ini dapat sapi enggak? Oh, dapat. Cari ke Madura dapat sapi Madura misalnya. Jemaah rahimakumullah. Nah, maka kurbannya sah walaupun hanya 5 orang. Bapak, tidak harus 7. Enggak harus 7 pas 7. Jemaah rahimakumullah. Maksimal 7 orang. Walaupun niat mereka beda-beda, sah. Selama ada 1 orang di antara mereka yang niat kurban. Misalnya ada 7 orang. 6 orang niatnya bukan kurban, tapi niatnya makan-makan. Ini saya ikut patungan, punya saya nanti buat makan-makan panitia. Ya kan? Buat makan-makan panitia. Jadi nggak ada yang dikasihkan ke orang miskin, nggak ada yang diberikan sebagai hadiah. Semuanya untuk makan-makan. Hanya 1 orang yang niat kurban, maka kurbannya tetap sah, asalkan hewan itu disembelih dengan niat kurban. Jamaah rahimakumullah. Walaupun niatnya beda-beda tetap sah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang ke-10, tidak sah menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, "Man dzabaha qabla shalah fa innama yadbahu li nafsihi." Siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya. Artinya itu untuk makan-makan dia, tidak dianggap sebagai hewan kurban. Jadi syaratnya syaratnya setelah sholat. Sholat walaupun khutbah belum selesai, ya kan, sudah boleh menyembelih. Jemaah rahimakumullah. Karena di dalam hadis ini yang disebut oleh Nabi adalah sholat, Bapak Ibu, sholat, ya, sholat Idul Adha. Makanya sholat Idul Adha ini sunnah di awal-awalkan. Bukan berarti nanti setelah subuh langsung sholat Idul Adha, ya nggak sah itu ya.
Diawalkan itu maksudnya ketika matahari sudah setinggi tombak, maka segera laksanakan supaya segera menyembelih. Kemudian yang ke-11, disunnahkan untuk menyembelih kurban di lapangan tempat sholat Idul Adha dilaksanakan. Sunnah ya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yanhar bil musalla. Nabi SAW menyembelih bil musalla di tempat sholat, di lapangan, bukan di jalan ya. Sekarang orang ikuti sunnah Nabi katanya, tapi sholatnya di jalan-jalan. Ini nggak benar Bapak Ibu. Justru itu menyelisih sunnah Nabi. Karena jalan umum. Mungkin ada musafir yang ingin lewat di situ, mereka tidak sholat, akhirnya terhalangi, terganggu karena ada orang sholat di tengah jalan umum. Ini tidak benar. Jemaah rahimakumullah. Kecuali jalan itu jalan perumahan, milik perumahan. Semua orang di perumahan itu sepakat jalan ini kita buat sholat. Itu bagus. Jadi jalan depan ditutup, tidak boleh ada orang yang masuk. Tapi kalau jalan itu jalan umum, Bapak Ibu, nggak boleh. Ya kan? Yang dimaksud Nabi ini tanah lapang, lapangan bukan jalan. Karena kita tidak punya lapangan yang bisa digunakan untuk sholat, maka solusinya adalah masjid. Jemaah rahimakumullah. Nah sekarang hampir setiap masjid mengadakan, ya kan? Akhirnya apa? Lapangannya sepi. Lapangannya sepi. Harusnya kalau ada, memang sih kita ini susah bersatu Bapak Ibu. Harusnya kalau ada satu yang melaksanakan di tanah lapang, maka masjid lain tidak usah melaksanakan. Dia ikut di tanah lapang itu. Itu yang benar, yang tepat, ya kan? Tapi kan masjid itu ingin menunjukkan kemasjidan apa masing-masing. Akhirnya masing-masing melaksanakan. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Baik. Dan yang terakhir adalah boleh mewakilkan penyembelihan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Karena Nabi pernah mewakilkan penyembelihan unta kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Wallahu taala alam bis-shawab. Baik, sambil menunggu waktu syuruk ya, yang tadi bunyi itu sepertinya masih tuluk ya. Kita buka tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Agus. Domba. Dimasak sebenarnya dibagi tidak masalah. Jadi walaupun pembagiannya beda itu tidak masalah ya. Jadi misalnya si fulan dapat 1 kantong daging, si B dapat kepala gitu, dapat kepala tok, nggak dapat daging misalnya, itu sah-sah saja. Jadi pembagian daging kurban ini tidak harus sama. Misalnya khusus warga perumahan dapat 2 kilo, orang luar warga perumahan dapat 1 kilo, boleh. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, misalnya tidak dibagi, ya kan? Tidak dapat dibagi karena susah, ya kan? Mau motongnya susah, maka dibuat masak dan dimakan oleh panitia. Begitu. Bolehkah? Ya boleh selama itu akadnya bukan upah. Ya kan? Anggaplah itu bagian panitia. Jadi panitia itu, yang jadi panitia mungkin ada 1 atau 2 orang yang dapat daging sedikit. Kenapa dapat sedikit dia? Karena dia sudah dapat kepala, dan kepalanya itu dibuat makan-makan bersama. Begitu. Itu lebih aman. Atau misalnya dibagikan kepada orang yang berkurban, tapi kan tidak mau biasanya. Orang yang kurban ini mintanya paha. Ya kan? Yang kurban itu biasanya minta paha, Bapak Ibu. Nah, 1/3 ini sunnah diberikan kepada yang kurban. Cuman kalau sapi 1/3 itu dibagi 7 ya. Bukan masing-masing dapat 1/3, habis dagingnya. Ya. Diambilkan dari daging kurbannya dia, bukan daging kurbannya orang. Terkadang panitia ini pokok 1/3 kasihkan ke panitia. Panitia dikasihkan ke pengkurban. Pengkurban dapat 5 kilo misalnya, atau dapat 3 kilo. Ya kan? Tapi tidak tahu itu daging kurbannya dia atau daging kurbannya orang, maka ini tidak mendapatkan kesunahan. Ya, tidak mendapatkan kesunahan. Makanya habis
disembelih langsung dipisah itu daging untuk pengkurbannya. Jamaah rahimakumullah. Supaya dia bisa merasakan daging kurbannya sendiri. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi Bapak Ibu? Sampun nggih, jelas? Nah, alhamdulillah. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.